Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aryandini Sagita Putri, biasa dipanggil Putri, dengan NIM 0444810058 dari Prodi S1 Manajemen Universitas Terbuka. Di sini saya akan melengkapi tugas diskusi 4. Semua orang pasti sudah tahu apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus COVID-2 yang mengganggu pernapasan. COVID-19 terjadi di tahun 2019 akhir tahun dan mulai menyebar tahun 2020 awal. Virus ini berasal dari pasar laut Wuhan, Cina. Virus ini menyebar dengan cepat dan menyebar hampir ke semua negara, sehingga membuat beberapa negara memperlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus ini. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan PPKM. Apakah COVID-19 itu menular? Penyebaran COVID-19 merupakan menular melalui mulut dan hidung. Misalnya, orang yang terinfeksi batuk bersin dan berbicara pada jarak dekat dengan orang yang belum terinfeksi. Cara ini yang membuat virus ini cepat menyebar. Bagaimana cara mencegah penularan COVID-19? Dengan cara membatasi kontak erat tentang dengan orang terinfeksi dan orang lain. Selalu bersihkan tangan dan tutup mulut saat batuk dan bersin dengan tisu. Hindari kerumunan atau tempat ramai. Petugas kesehatan harus memakai APD. Apa saja ciri-ciri yang terpapar COVID-19? Sebagian orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang. Gejala yang umum adalah demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau. Sedangkan gejala yang sedikit tidak umum adalah sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, mata merah atau iritasi. Gejala serius, kesulitan bernapasan atau sesak napas, kesulitan berbicara, bergerak atau kebingungan, dan nyeri dada. Dampak COVID-19 bagi pendidikan dan masyarakat. Ada dampak negatif dan positif bagi ekonomi masyarakat. Dampak negatif bagi COVID-19 ini sangat terasa bagi masyarakat, mulai kehilangan pekerjaan hingga kebutuhan primer. Karena negara akan terbebani jika menanggung segala kebutuhan pokok penduduknya. Selain itu, daya beli mulai menurun. Dampak positif COVID-19 bagi masyarakat adalah pengeluaran masyarakat berkurang, hemat biaya transportasi karena beraktivitas di rumah saja. Ada dampak negatif dan positif bagi pendidikan. Dampak negatif mengharuskan pemerintah mengambil keputusan mendadak dengan meliburkan atau menggantikan sistem pembelajaran yang awalnya di sekolah menjadi di rumah atau disebut PJJ. Pembelajaran jarak jauh ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Dengan sistem PJJ membuat bingung siswa-siswi dan kedua orang tua murid. Kebingungan ini merupakan ketidaksiapan sekolah melakukan sekolah daring atau online. Meskipun pemerintah memberikan solusi dalam penilaian terhadap murid dengan syarat kelulusan dan kenaikan kelas dari lembaga pendidikan di saat COVID-19. Peralihan cara sistem pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti keputusan pemerintah, dan yang menjadi pilihan adalah memanfaatkan media sosial, tapi terkadang murid ada yang terkendala oleh jaringan internet, sehingga proses pembelajaran daring atau online tidak stabil, dan ketidakstabilan dan ketidaksanggupan dalam memenuhi kebutuhan kuota internet. Dampak positif menambah peran orang tua dalam proses pembelajaran anaknya. Pengetahuan teknologi bagi murid, dosen, guru, dan mahasiswa bertambah, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kemajuan teknologi di sekolah maupun perguruan tinggi. Sekian, terima kasih, bye-bye.